Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 19. Qin Liong mengelak, akan tetapi masih terhuyung, dan saat itu dipergunakan oleh lawannya untuk berjungkir balik dan kedua tangannya dengan jari tangan terbuka sudah menghujankan tamparan bertubi-tubi. Melihat ini, Qin Liong yang agak terdesak mundur itu tiba-tiba mengeluarkan lengking nyaring dan dia merubah ilmu silatnya, kedua lengannya kadang-kadang membentuk cakar naga dan tubuhnya menggeliat-geliat seperti seekor naga. Itulah ilmu silat Qin Liong Chiang Hoat, ilmu silat tangan kosong naga sakti, dan begitu dia mainkan ilmu ini, si Jembel itu berseru kaget dan terdesak hebat. Begitu Jembel itu mundur, Qin Liong terus mendesak dan biarpun Jembel itu masih berusaha mempertahankan diri, namun serangan-serangan Qin Liong terlampau hebat membuat dia kewalahan dan tiba-tiba dia meloncat jauh ke belakang. "Ai, putra Cheng Cheng sungguh kurang ajar sekali, berani melawan orang tua." Mendengar ucapan ini, tiba-tiba Qin Liong berhenti bergerak dan memandang dengan mata terbelalak kepada Jembel itu. Dan anehnya, Jembel itu yang tadinya tertawa-tawa, kini mulai menangis. "Cheng Cheng. Cheng Cheng. Kau memiliki putra yang lihai. Kau bahagia. Sungguh membuat aku mengiri padamu." Huhuhu. Jembel itu menangis sesenggukan seperti anak kecil. Qin Liong dan Qi Xian memandang dengan penuh keheranan dan juga mulai merasa kasihan kepada orang lihai yang sinting itu. Akan tetapi kalau Qi Xian hanya terheran-heran, sebaliknya Qin Liong terkejut sekali mendengar ucapan dalam tangis si Jembel itu. Wajahnya yang tampan itu berubah dan dia memandang dengan mata terbelalak, kemudian melangkah maju dan bertanya dengan suara meragu. "Apakah paman?" Si jari maut." Mendengar pertanyaan ini, Jembel sinting itu menghentikan tangisnya, mengangkat muka memandang Qin Liong dan seketika tangisnya terganti senyum ramah. Engkau. Engkau sudah mengenalku." Qin Liong merasa terharu bukan main. Kiranya Jembel sinting itu adalah pendekar yang terkenal itu, saudara seayah lain ibu dengan ibunya sendiri, jadi masih terhitung pamannya sendiri. Jembel sinting ini adalah Wan Tek Hoat, saudara seayah lain ibu dari ibunya yang bernama Wan Cheng dan menurut penuturan ibunya Wan Tek Hoat adalah seorang pendekar besar yang tampan dan gagah, dan bahkan telah diambil mantu oleh Raja Butan, juga diangkat menjadi seorang panglima di kerajaan Butan. Akan tetapi mengapa kini pendekar itu menjadi seperti ini, seorang Jembel yang sinting? "Maafkan saya, Paman Wan Tek Hoat. Karena saya tidak mengenal Paman, maka saya telah bertindak kurang ajar. Akan tetapi Paman. Mengapa keadaan Paman menjadi seperti ini?" Qin Liong berkata sambil menjura dengan sikap hormat, hal yang membuat Qi Xian menjadi bengong terheran-heran. Orang seperti Jembel yang sinting itu memang Wan Tek Hoat. Karena himpitan kecewa dan duka karena asmara gagal, pendekar ini akhirnya menjadi seperti orang sinting, suka tertawa dan menangis, dan hidup tidak mempedulikan apapun, bahkan tidak peduli akan keadaan dirinya yang seperti Jembel itu. Kadang-kadang, kalau dia lagi sendirian di tempat sunyi, teringatlah dia akan semua kebahagiaan yang dinikmatinya, ketika dia berada di samping kekasihnya. Putri Shanti Dewi, teringatlah dia akan cinta kasih putri itu kepadanya yang teramat besar. Lalu teringat pula dia akan semua penyelewengannya, akan semua perbuatannya yang menyakiti hati sang putri, maka timbullah penyesalan yang amat hebat, yang menghentak-hentak di hatinya, yang menghimpit hatinya dan mendatangkan kedukaan dan kekecewaan serta penyesalan yang hampir tidak kuat ditahannya dan yang membuat dia beberapa kali hampir mengambil keputusan nekat untuk membunuh diri saja. Hidup ini rasanya seperti dalam neraka baginya. Bertahun-tahun dia menderita, rasa rindu yang menggerogoti kalbu, penyesalan diri yang amat mendalam, kemudian rasa khawatir bahwa kekasihnya itu mungkin kini telah melupakannya, bahkan mungkin sekali kini telah menjadi istri orang. Semua ini membuat keadaan batin pendekar ini makin lama makin lemah dan tertekan. Sepintas selalu kita akan merasa kasihan kepada pendekar ini. Namun kita lupa bahwa betapa kita sendiri pun hampir setiap hari menghadapi hal-hal yang sama atau tidak jauh selisihnya dengan keadaan Tek Hoat. Hidup di dunia ini begini penuh kesengsaraan, begini penuh konflik dan duka nestapa, hanya kadang-kadang saja kita dapat menikmati kebahagiaan selintas seperti cahaya kilat di antara awan mendung yang memenuhi angkasa kehidupan. Kalau kita mau membuka mata melihat kenyataan, di seluruh dunia ini penuh dengan konflik, kebencian, dendam,
Permusuhan yang tak kunjung habis, bahkan yang kadang-kadang meletus dalam perang yang menewaskan ratusan ribu orang manusia. Bunuh-membunuh, dendam-mendendam yang terjadi di dalam dunia kita ini, dalam zaman modern dan maju, ini, ternyata jauh lebih hebat dan mengerikan daripada yang terjadi dalam cerita silat manapun. Di dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita semakin menjauhi ketuhanan dan perikemanusiaan. Ketuhanan dan perikemanusiaan hanya menjadi hiasan bibir belaka bagi kita. Hanya kita dengung-dengungkan sebagai slogan-slogan kosong. Kenyataan pahit ini harus kita hadapi dengan mata dan telinga terbuka, dan untuk menyelidiki kebenarannya, kita harus membuka mata mengamati diri kita sendiri masing-masing. Benarkah kita ini bertuhan? Benarkah kita ini berperikemanusiaan? Tak perlulah untuk menilai orang lain apakah dia atau mereka itu bertuhan atau berperikemanusiaan, karena penilaian kepada orang lain itulah yang membuat kita menjadi palsu, yang membuat kita mempergunakan pengertian bertuhan dan berperikemanusiaan itu untuk menyalahkan dan menyerang orang lain. Akan tetapi marilah kita mengamati diri kita sendiri masing-masing. Kita semua mengaku beriman, kita semua mengaku bertuhan, akan tetapi mari kita singkirkan semua pengakuan yang tidak ada arti dan gunanya ini, melainkan kita mengamati batin sendiri apakah benar-benar kita bertuhan. Kalau kita benar-benar bertuhan, sudah tentu setiap saat kita waspada, setiap saat kita sadar bahwa Tuhan mengamati semua perbuatan kita, mendengarkan semua suara hati dan mulut kita. Sebaliknya, kalau kita bertuhan hanya di mulut belaka, maka terjadilah seperti yang sekarang ini terjadi di dunia, di antara kita semua, yaitu bahwa dalam keadaan menderita saja kita ingat kepada Tuhan, sedangkan waktu selebihnya kita lupakan begitu saja. Lupakan dengan sengaja karena kita haus akan kesenangan dan Tuhan kita anggap sebagai penghalang kesenangan. Dapatkah kita hidup bertuhan bukan dengan kata-kata kosong, pengakuan mulut, melainkan dengan sepenuhnya, secara mendalam, mendarah daging dan nampak dalam setiap gerakan, ya, bahkan setiap tarikan napas kita? Dapatkah? Yang menjawab hanya bukti pada diri kita sendiri, karena semua jawaban teori hanya kosong melompong tanpa arti. Penghayatan dalam kehidupan setiap saatlah yang menentukan segalanya. Kita selalu ingin disebut sebagai orang yang berperikemanusiaan. Betapa menggelikan dan juga menyedihkan. Seolah-olah perikemanusiaan hanya semacam cap atau semacam hiasan belaka. Pernahkah kita meneliti mengamati diri sendiri lahir batin apakah kita ini berperikemanusiaan ataukah tidak? Adakah api kasih bernyala dalam batin kita? Tidak ada. Api itu padam sudah. Yang ada hanya abu dan asapnya saja yang membutakan mata. Yang ada hanyalah pengejaran uang, kedudukan, dan pengejaran kesenangan jelas meniadakan cinta kasih. Pengejaran kesenangan memupuk dan membesarkan si aku yang ingin senang, dan makin besar adanya si aku, makin jauhlah sinar cinta kasih dari batin. Dan semua itu, yang nampak demikian gemilang dan menyilaukan, yang nampak demikian menyenangkan, sesungguhnya hanyalah lorong lebar menuju kepada kesengsaraan hidup. Memang, kita boleh tersenyum mengejek dengan sinis, boleh saja. Kita semua seperti dalam keadaan buta selagi mengejar-ngejar kesenangan yang kita namakan dengan istilah-istilah muluk seperti kemajuan dan sebagainya. Kapankah kita akan sadar bahwa hidup tanpa cinta kasih tidak mungkin membuat kita hidup bertuhan dan berperikemanusiaan? Bertuhan berarti hidup penuh sinar cinta kasih. Berperikemanusiaan berarti penuh cinta kasih. Dunia penuh konflik, penuh kebencian, penuh pertentangan dan permusuhan, penuh pemberontakan dan peperangan, namun kita masih selalu bicara tentang damai, tentang perikemanusiaan dan sebagainya. Sama dengan membicarakan tentang bunga dan buah selagi pohonnya sakit dan rontok. Mendengar pertanyaan Chin Liong, Wan Tek Hoat sejenak bengong, lalu dia menjawab dengan heran. Aku mengapa? Keadaanku mengapa? Chin Liong tidak berani menyinggung lagi keadaan pamannya itu. Dia tahu bahwa orang sakti seperti pamannya ini kadang-kadang memang memiliki watak yang aneh, dan siapa tahu bahwa pakaian jembel itu, sikap sinting itu, adalah sesuatu yang disengaja karena memang banyak orang-orang sakti di dunia Kangou yang bersikap aneh-aneh. Paman, setelah paman mengetahui tugas saya berada di sini, mengingat beratnya tugas itu dan betapa pasukan kita terkepung dan terancam bahaya, saya mohon bantuan dan petunjuk paman. Pemuda yang cerdik ini merubah bahan percakapan dan langsung saja dia mengeluarkan isi hatinya. Sikap sinting itu adalah sesuatu yang disengaja karena memang banyak orang-orang sakti di dunia Kangou yang bersikap aneh-aneh. Kau Chin Liong, begitu namamu, bukan?
Sudah lama aku mengamati gerak-gerikmu dan engkau memang hebat sekali. Apalagi yang dapat kubantu? Kulihat banyak orang pandai telah membantumu, bahkan nona muda ini pun merupakan seorang pembantu yang hebat. Qin Liong lalu mengajak mereka bertiga untuk duduk di bawah sebatang pohon di tempat sunyi itu dan dia lalu menceritakan apa yang telah dilakukannya sebagai siasat untuk menyelamatkan pasukannya yang terkepung musuh. Kiranya jenderal muda ini memang amat cerdik dan lihai sekali. Dengan kepandaiannya yang tinggi dia telah berhasil menyusup ke atas bukit di mana pasukan itu dikurung dan selama beberapa hari dia mempelajari keadaan bukit itu bersama pamannya, yaitu Panglima Cao Kok Han. Ketika dia melihat anak sungai yang mengalir menuruni lembah, dia lalu mencari sumbernya dan begitu bertemu dengan sumber air, dia lalu memerintahkan pasukan untuk membuat bendungan besar untuk menampung air sebanyak-banyaknya di tempat yang tinggi. Pasukan menggali waduk besar dan membendung air dari sumber itu. Melihat besarnya air yang keluar dari sumber, Qin Liong sudah memperhitungkan berapa lama dia harus menampung air itu untuk dapat dipakai melaksanakan siasatnya. Kemudian diam-diam dia lalu mengatur pasukan Tibet, dipilihnya pasukan-pasukan yang gagah berani dan kuat, kemudian sebagian besar dari pasukan itu diselundupkannya ke Lagat dan sekitarnya, ada pula yang bersama dia menyamar sebagai pemburu-pemburu, sebagai pedagang-pedagang atau pencari-pencari ikan. Kita masih harus menunggu 3 hari lagi, Paman. 3 hari lagi air waduk itu akan cukup banyak untuk dipergunakan. Sementara itu, aku harus tetap berada di Lagat untuk memimpin pasukan gerilya kalau saatnya tiba. Akan tetapi, ternyata Panglima wanita itu lihai sekali dan kalau aku tidak hati-hati, tentu dia dapat mengetahui rahasiaku. Wan Tek Hoat mengangguk-angguk. Dalam menghadapi percakapan serius itu. Gilanya, tidak kumat dan dia dapat mempergunakan pikirannya dengan baik. Jangan khawatir, aku mendapatkan jalan untuk membantumu agar engkau tidak dicurigai lagi. Ketika Qin Liong menanyakan jalan itu, Tek Hoat tidak mau menerangkan, melainkan menyuruh 2 orang muda itu cepat kembali ke Lagat. Akan tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara orang dan Tek Hoat sudah menerjang Qin Liong dengan pukulan-pukulan dahsyat sambil berbisik. Cepat lawan aku. Qin Liong adalah seorang pemuda yang amat cerdik. Biarpun terkejut, dia sudah dapat mengetahui siasat pamannya itu, maka dia pun cepat menangkis dan balas menyerang. Cisian juga seorang dara yang cerdik, akan tetapi sejenak dia bengong karena tidak tahu mengapa Jembel Sinting yang ternyata masih paman dari jenderal muda itu, tiba-tiba malah menyerang pemuda itu. Akan tetapi ketika dia mendengar derap kaki banyak kuda, mengertilah dia dan dia pun segera membantu Qin Liong menyerang Jembel Sinting itu. Terkejutlah 3 orang yang sedang bertempur ini ketika melihat bahwa pasukan yang datang itu adalah pasukan Nepal yang dipimpin sendiri oleh Panglima wanita, Putri Nandini yang ditemani oleh Siok Lam. Kalian harus roboh, bisik Wan Tek Hoat dengan cepat dan lirih, hanya terdengar oleh 2 orang muda itu, dan dia pun cepat melakukan serangan dahsyat kepada 2 orang muda itu. Qin Liong dan Cisian menangkis, akan tetapi mereka berteriak kaget dan terlempar, terpelanting dan roboh. Melihat ini, Putri Nandini dan Siok Lan membalapkan kuda mereka dan berloncatan sambil mencabut senjata dan menyerang Wan Tek Hoat. Akan tetapi Jembel Sinting ini mengelak dari sambaran pedang Panglima wanita itu, kemudian dengan jari tangan terbuka dia menghantam pedang di tangan Siok Lan dari samping. Dara ini menjerit kaget karena pedangnya menjadi patah-patah ketika bertemu dengan jari-jari tangan itu. Putri Nandini juga terkejut dan cepat dia menerjang sambil memberi aba-aba agar pasukannya bergerak. Wan Tek Hoat tertawa bergelak melihat pasukan maju hendak mengeroyoknya itu. Dia melempar tubuh ke belakang dan bergulingan di atas tanah, terus melompat jauh sambil tertawa terus. Putri Nandini mencoba untuk mengejar, namun Jembel Sinting itu telah lenyap di balik pohon-pohon dan dia hanya dapat memerintahkan para pembantunya untuk melakukan pengejaran dan pencarian. Sementara itu, Siok Lan sudah cepat lari menghampiri Cisian dan Qin Liong. Akan tetapi pertama-tama dara ini berlutut di dekat pemuda itu dan bertanya dengan nada suara khawatir. Kau terluka? Qin Liong bangkit dan mengeluh lirih. Pangkal lengan kirinya terluka, baju di bagian itu robek berikut kulit dan sedikit dagingnya. Hanya luka kecil saja. Juga Cisian menderita luka kecil pada pundaknya, berdarah sedikit. Tidak berapa parah, Nona. Penjahat itu lihai luar biasa. Kami berdua tidak mampu menangkapnya. Kurasa dia itulah mata-mata yang pernah mencuri dalam gedung, Encilan.
Tentu dia itulah yang dikabarkan orang jenderal dari kota Raja Cheng itu. Cisian menyambung dengan bersungut-sungut. Panglima wanita itu cepat memeriksa luka mereka dan mengobatinya, kemudian mengajak mereka bicara. Dia menanyakan bagaimana keduanya dapat berada di tempat ini dan bertanding dengan Jembel yang lihai itu. Cisian dan Ciliong lalu saling bantu, menceritakan betapa malam tadi mereka berdua melihat bayangan berkelebat di gedung. Karena tidak ingin menggegerkan gedung dan pula karena percaya kepada diri sendiri bahwa mereka berdua akan mampu menangkap penjahat itu, keduanya lalu mengejar. Akan tetapi ternyata penjahat itu lihai dan mempermainkan mereka, melarikan diri keluar dari kota sampai ke tempat ini, bahkan berlari-larian dan berkejaran sampai pagi, baru penjahat itu menanti mereka dan terjadi perkelahian yang merugikan mereka berdua. Qin Liong menarik napas panjang mengakhiri ceritanya. Li Qiangkun, harap suka berhati-hati. Mata-mata itu sungguh amat lihai. Saya dan Nona Cisian sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa terhadapnya dan kalau dia menghendaki, agaknya kami berdua sudah tewas sewaktu kami melawannya tadi. Masih untung bahwa kami hanya menderita luka yang tidak parah. Biarpun dia lihai seperti setan, kalau lain kali bertemu dengan dia, aku akan menantangnya untuk berkelahi sampai 1000 jurus. Cisian berseru dan kelihatan amat penasaran. Akan tetapi, bagaimana bisa begitu kebetulan bahwa hanya kalian berdua saja yang melihat mata-mata itu pada saat yang sama? Tiba-tiba Sioklan bertanya dan dari sikap dan suaranya jelas dapat ditangkap bahwa darah ini merasa cemburu. Encilan, engkau menyangka apa? Cisian membentak dengan wajar, sesuai dengan wataknya yang memang keras dan sikapnya ini banyak menolong dia dan Qin Liong dari pengamatan dua pasang mata yang memandang tajam dari Sioklan dan ibunya. Seperti biasa, malam itu karena gerah aku keluar dari kamar dan aku memang selalu waspada untuk membantumu mengamat-amati gedung kalau-kalau ada tamu tak diundang menyelundup. Dan tiba-tiba aku melihat bayangan penjahat itu, dibayangi oleh Liong Qin. Dia memberi isyarat kepadaku bahwa dia mengejar orang di depan, maka aku pun ikut mengejar. Kami membantumu untuk mengejar mata-mata dan kini engkau hendak mencurigai kami? Memang benar demikian, Nona Sioklan. Malam itu mendengar orang di luar jendela kamarku. Aku mengintai dari jendela dan melihat bayangan orang itu longak-longok seperti maling. Aku sengaja tidak menegur, melainkan diam-diam aku membayanginya, maka ketika dia lari keluar dari gedung dan aku mengejarnya. Nona Cisian melihat kami dan ikut mengejar. Biarlah aku pergi saja dari Lagat kalau sudah tidak kau percaya lagi, Encilan. Sioklan memegang lengan Cisian. Maaf, adik Sian. Bukan kami tidak percaya kepadamu atau kepada saudara Liong Qin, melainkan. Kami harus hati-hati dalam keadaan seperti ini. Sudahlah, kami sungguh berterima kasih kepada kalian berdua, sungguh pun amat sayang bahwa mata-mata itu dapat meloloskan diri. Lain kali, kalau kalian melihat hal-hal yang mencurigakan, harap suka berteriak memberitahu agar kami semua dapat serentak bergerak menangkapnya. Putri Nandini juga berkata, akan tetapi dari sikap Panglima ini dan putrinya, mereka berdua agaknya sudah tidak curiga lagi dan tentu saja hal ini membuat Cisian dan Qin Liong merasa lega. Akan tetapi, di samping kelegaan hati itu, ada sesuatu perasaan amat tidak enak dalam hati Cisian. Semenjak peristiwa itu, kalau kini dia melihat Qin Liong bersama Sioklan berdua sedang berjalan-jalan atau bercakap-cakap, melihat betapa mesranya sikap Sioklan kepada pemuda itu, diam-diam dia merasa tidak senang. Kadang-kadang dia melawan perasaannya sendiri ini. Apakah dia cemburu? Mana mungkin. Perasaan ini timbul ketika dia merasa betapa Sioklan cemburu terhadapnya. Dia amat sayang kepada Sioklan dan merasa bahwa di samping semua keadaan mereka yang berlawanan, namun terdapat perasaan suka dan sayang antara mereka, perasaan suka antara dua orang sahabat yang cocok. Akan tetapi setelah kini dia merasa yakin bahwa Sioklan jatuh cinta kepada pemuda itu. Dialah yang kini merasa tidak senang atau setidaknya ada perasaan tidak nyaman dalam hatinya. Tentu saja dia mengambil sikap tidak peduli dan selalu dia menekankan di dalam hatinya bahwa sikap manis Qin Liong kepada Sioklan itu merupakan alasan dari jenderal muda itu untuk menjauhkan kecurigaan dan untuk menyembunyikan diri, tentu saja. 3 hari semenjak terjadinya peristiwa itu. Pagi hari itu Sioklan mendekati Qin Liong dan mengajak pemuda ini berjalan-jalan ke atas sebuah bukit kecil di tepi kota Lagat.
Mereka melakukan perjalanan seenaknya, berjalan berdampingan dan Siok Lan yang beberapa kali menengok dan memandang wajah pemuda itu bertanya. Liongko, kakak Liong, mengapa kau kelihatan termenung saja sejak tadi? Qin Liong terkejut akan tetapi wajahnya tidak membayangkan sesuatu. Dia bukan hanya terkejut karena teguran yang membuktikan ketajaman mata darah ini, akan tetapi juga terkejut mendengar sebutan Liongko. Hanya jarang sekali darah ini menyebutnya Koko, biasanya hanya menyebut namanya saja, terutama kalau berada di depan ibu darah ini atau di depan Cisian. Ah, tidak apa-apa, Nona. Mereka berjalan terus melalui tempat penjagaan dan tidak mempedulikan pandangan para prajurit Nepal yang menyeringai. Mereka berdua asyik bercakap-cakap dan agaknya sudah bukan rahasia lagi betapa akrabnya hubungan antara putri Panglima itu dengan pemuda pemburu itu. Mereka kini tiba di puncak bukit kecil itu dan mereka duduk berdampingan di atas rumput hijau, memandang ke arah utara di mana nampak bukit yang dikepung tentara Nepal, bukit di mana terdapat lembah di mana tentara Cheng sedang dikepung. Sudah hampir sebulan mereka dikepung tak berdaya di tempat itu. Melihat bukit ini, tak terasa lagi jantung Qin Liong berdebar keras sekali, penuh ketegangan. Malam nanti saat itu tiba, seperti telah diaturnya dengan matang. Dia telah menghubungi semua pembantunya dan semua pembantu itu tentu telah bersiap-siap melaksanakan semua perintah dan siasatnya sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Dia sendiri perlu berada di Lagat, selain untuk mengamati gerakan Panglima musuh, juga untuk membantu lancarnya penyerbuan ke Lagat setelah pasukannya berhasil lolos dari kepungan malam nanti. Dan dia yakin pasukannya akan berhasil. Semua telah diperhitungkannya masak-masak. Dia dapat membayangkan apa yang akan terjadi kalau bendungan di atas itu dibobol dan air yang dipergunakan sebagai pasukan pelopor untuk menghantam dan menjebol kepungan musuh. Dan pada saat yang sama, pasukan-pasukan Tibet yang sudah dipersiapkannya akan bergerak pula menghantam dari arah lain untuk mengalihkan perhatian lawan. Dan pada saat air menipis, pasukan yang terkepung akan meloloskan diri, turun dari bukit, keluar dari lembah melalui jalan yang telah dibikin rata dan aman oleh air bah itu. Dan dengan kekuatan disatukan dengan pasukan-pasukan Tibet, pasukannya akan menggempur Lagat. Untuk semua itu, dia juga mengharapkan bantuan orang-orang pandai yang telah diam-diam diselundupkan ke Lagat dan sekitarnya. Liong Koko. Qin Liong terkejut dan sadar dari lamunannya, dengan enggan dia menarik kembali pandang matanya yang sejak tadi ditujukan ke arah bukit itu dan dia menoleh kepada Dara yang duduk di sampingnya. Dia melihat betapa sepasang mata yang jeli itu menatapnya dengan sayu. Sepasang mata yang nampaknya seperti setengah terpejam, seperti mata yang mengantuk, akan tetapi ada sinar aneh dari sepasang mata di balik bulu-bulu mata yang lentik itu. Siok Lan memang cantik sekali, kecantikan yang manis dan aneh seperti biasa terdapat pada kecantikan darah-darah yang berdarah campuran. Siok Lan adalah seorang darah berdarah peranakan Han dan Nepal dan agaknya darah ini menerima kurnia yang luar biasa dari alam, dia agaknya telah mewarisi segi-segi baiknya saja dari ayah bundanya yang berbeda bangsa itu. Kulitnya putih kuning halus seperti kulit wanita bangsa ayahnya, demikian pada kehitaman dan kelebatan rambutnya, ramping dan semampainya bentuk tubuhnya. Dan dia memiliki sepasang mata yang lebar dan indah dengan bulu mata lentik, hidung yang agak mancung dan dagu meruncing seperti kemanisan wajah ibunya. Qin Liong adalah seorang pemuda yang sejak kecil mengejar ilmu kepandaian dan belum pernah dia melibatkan diri dengan hubungan antara pria dan wanita. Hubungannya dengan Siok Lan hanya merupakan hubungan yang berdasarkan siasat perangnya belaka, maka selama ini dia menganggap Dara ini sebagai putri dari panglima pasukan musuhnya. Sungguh pun secara pribadi dia mengagumi Dara ini, juga ibunya yang dianggapnya seorang panglima yang pandai dan Dara ini memiliki watak yang amat baik. Kini, dalam keadaan santai, duduk berdua di tempat sunyi itu, mendengar suara Siok Lan memanggilnya, kemudian setelah menoleh bertemu pandang mata yang demikian indah dan penuh getaran perasaan memandangnya, jantung Qin Liong terasa berdebar aneh. Baru sekarang selama dia hidup dia merasakan suatu getaran aneh dalam hatinya, dan wajah Dara itu seolah-olah baru sekarang dilihatnya, baru sekarang dia menemukan keindahan dan kecantikan luar biasa pada mata dan bibir itu. Sejenak dua pasang mata itu bertemu pandang, bertaut seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka terpesona dan seolah-olah pandang mata saling melekat tak dapat dipisahkan lagi. Akan tetapi akhirnya Qin Liong dapat menguasai debaran jantungnya dan kedua pipinya menjadi merah ketika dia bertanya lirih. Ada apakah, Nona?
Siok Lan juga baru sadar bahwa sejak tadi dia seperti terayun dalam alam mimpi, dan dia menjadi malu sekali. Cepat dia menunduk dan mukanya menjadi lebih merah daripada muka pemuda itu. Liongko, sejak tadi kulihat engkau melamun saja, seperti orang yang berduka, atau seperti orang yang khawatir. Ada apakah? Qin Liong tersenyum. Tidak apa-apa, Nona. Dara itu mengangkat muka memandang dan kini sepasang matanya tidak sayu lagi seperti tadi, melainkan bersinar tajam penuh selidik. Sejak kita datang ke tempat ini, engkau duduk melamun dan memandang ke arah bukit di sana itu, Liongko. Aku dapat merasakan bagaimana kedukaan dan kekhawatiran menekan hatimu melihat pasukan kerajaan itu terkepung di sana sudah sebulan. Ah, tidak. Qin Liong cepat membantah dan diam-diam dia terkejut sekali. Apakah Dara ini mengetahui pula rahasianya? Kalau begitu, amat berbahaya dan dia harus cepat turun tangan. Terbongkarnya rahasianya akan berbahaya sekali, dapat menggagalkan siasatnya yang akan dilaksanakan malam nanti. Akan tetapi Dara itu nampak tenang saja, bahkan tersenyum pahit. Aku mengerti, Liongko. Engkau adalah seorang bangsahan, dan tentu saja tidak senang melihat pasukan bangsamu terkepung dan menghadapi kehancuran. Karena masih meragu, Qin Liong belum turun tangan, dan dia memancing. Engkau tahu bahwa aku hanyalah seorang pemburu nona, aku tidak mencampuri urusan perang. Aku mengerti, Liongko, akan tetapi aku pun dapat menduga betapa hatimu duka dan khawatir oleh akibat perang yang mengancam pasukan bangsamu. Aku sendiri pun benci perang. Aneh kedengarannya. Ibu seorang panglima perang, tapi aku benci perang. Dan tahukah engkau, Liongko, ibu sendiri pun benci perang? Qin Liong benar-benar terkejut mendengar ini, dan dia menatap wajah cantik itu dengan heran. Siok Lan mengangguk lalu menunduk, merenung. Ya, ibuku benci perang. Ibuku adalah seorang putri Nepal, sejak kecil mempelajari kesenian dan kesusastraan. Akan tetapi dia pun mempelajari ilmu silat dan perang. Biarpun begitu, dia selalu mencela perang. Akan tetapi mengapa dia menjadi panglima? Karena patah hati. Gagal dalam asmara. Dara itu menoleh dan menatap wajah Qin Liong, kemudian dia menggeser duduknya sehingga berhadapan dengan pemuda itu. Sejenak dia menatap tajam, kemudian dia berkata, Dengarlah, Liongko, aku akan menceritakan riwayat kami kepadamu. Akan tetapi harap semua ini dirahasiakan. Qin Liong hanya mengangguk-angguk dan merasa heran mengapa Dara ini demikian percaya kepadanya. Ibuku adalah seorang wanita Nepal, putri seorang pendeta yang sejak kecil mempelajari seni, sastra, silat dan ilmu perang. Kemudian ibuku menikah dengan seorang pangeran Nepal, seorang pangeran tua yang menjadi ayah tiriku. Ayah tirimu? Iya, aku. Ayah kandungku adalah seorang pria berbangsahan, seperti engkau, Liongko. Sudah kuduga itu, melihat keadaanmu. Karena ibu lebih perkasa dan pandai daripada ayah tiriku, maka ibu lalu diangkat menjadi perwira tinggi dalam ketentaraan. Ibu menerima pengangkatan itu untuk menghibur hatinya, karena sesungguhnya ibu tidak mencinta suaminya yang jauh lebih tua, dan hal itu terjadi sampai ayah tiriku meninggal dunia. Semenjak itu ibu menjadi panglima dan biarpun dia membenci perang, terpaksa dia melakukan tugas kewajibannya sebaik mungkin. Dan ayah kandungmu? Dara itu menggeleng kepala. Ibu merahasiakannya. Aku bahkan tidak tahu siapa si ayahku itu. Aku tidak tahu di mana dia, masih hidup ataukah sudah mati. Heran sekali, ibu agaknya amat membenci ayah kandungku sehingga setiap kali aku bertanya, dia marah-marah dan bahkan pernah menamparku karena bertanya itu. Agaknya dia akan sanggup membunuhku kalau aku bertanya terus. Dan sampai di sini, Siok Lan Dara yang biasanya lincah gembira itu kelihatan berduka, bahkan ada air mata menitik turun dari kedua matanya. Diam-diam Qin Liong merasa kasihan sekali, akan tetapi dia diam saja, masih terheran-heran mendengar cerita yang luar biasa itu. Ibu Dara ini, panglima yang pandai dan perkasa itu, ternyata menyimpan rahasia kehidupan yang amat menyedihkan. Siok Lan mengusap air matanya, berhenti menangis, kemudian menarik napas panjang berulang-ulang. Liongko, betapa inginku pertemuan antara kita tidak terjadi di tempat ini, di waktu perang seperti ini.
Betapa akan senangnya duduk bercakap-cakap denganmu di tempat ini kalau tidak ada perang di situ, kalau keadaan tentram dan damai. Akan tetapi, betapapun juga, karena adanya perang inilah, maka kita dapat saling bertemu. Qin Liong diam saja, tidak tahu harus mengatakan apa dan dia pun tidak tahu mengapa Dara itu mengeluarkan ucapan seperti itu. Liongko, di mana adanya ayah bundamu? Pertanyaan tiba-tiba ini mengejutkan Qin Liong juga. Akan tetapi dengan sikap tenang dia menjawab. Mereka tinggal jauh di utara, Nona. Liongko, harap kau jangan menyebut Nona padaku, panggil saja namaku. Akan tetapi, Nona. Apakah engkau tidak mau menganggap aku sebagai seorang sahabat baikmu? Bertanya demikian, Dara itu mengangkat muka dan menatap wajah Qin Liong dengan sepasang mata yang tajam berseri. Akhirnya Qin Liong menunduk dan mengangguk. Baiklah, Lan Moi, adik Lan. Engkau sungguh baik sekali. Bukan aku, melainkan engkaulah yang baik sekali, Liongko. Aku berhutang budi dan nyawa padamu. Cukuplah itu, harap jangan sebut-sebut lagi soal itu. Engkau dan ibumu telah menerimaku di sini dengan baik sekali, aku malah yang harus malu. Qin Liong teringat betapa kehadirannya itu adalah sebagai mata-mata padahal Dara ini demikian baik kepadanya. Nampak makin jelaslah olehnya betapa keji dan kejamnya perang. Akan tetapi, peristiwa itu takkan terlupakan olehku selama hidup, Liongko. Dan kalung itu, apakah masih kau simpan? Otomatis tangan kiri Qin Liong meraih ke lehernya dan gerakan ini saja membuat Siok Lan merasa girang sekali dan dia yakin bahwa kalung itu masih dipakai oleh pemuda ini, maka ia melanjutkan kata-katanya. Terima kasih kalau masih kau simpan. Liongko, ketahuilah aku. Aku memberi kalung itu dengan sepenuh hati. Kalung itu pemberian ibu dan mewakili diriku. Tiba-tiba dia menunduk dan mukanya menjadi merah sekali. Qin Liong juga dapat merasakan kejanggalan kata-kata ini dan makna mendalam yang dikandungnya, maka dia pun tiba-tiba merasa jengah dan malu. Sejenak mereka berdua yang duduk berhadapan itu tidak mengeluarkan kata-kata, keduanya lebih banyak menunduk dan kalau kebetulan saling pandang, lalu tersenyum canggung. Hati Qin Liong tergetar dan tertarik. Dara ini memang memiliki daya tarik yang kuat sekali, akan tetapi selama ini, biarpun bergaul dengan akrab, dia tidak merasakan daya tarik ini karena seluruh perhatiannya tercurah kepada tugasnya. Kini baru dia merasakan daya tarik itu yang membuat dia ingin sekali memandang wajah dan menikmati kejelitaannya, ingin sekali bersikap dan berbicara manis, ingin sekali menyentuh dan merangkul mesra. Akan tetapi Qin Liong masih ingat akan kedudukan dan tugasnya, maka dia mengeraskan hatinya dan akhirnya dia bangkit berdiri. Siok Lan juga ikut bangkit dan memandang heran. Nona. Adik Siok Lan, marilah kita pulang. Ibumu tentu akan mencarimu, dan tidak baik bagimu kalau berlama-lama kita duduk berdua saja di tempat ini. Dara itu mengerutkan alisnya dan sinar matanya mengandung kekerasan. Liongko, mengapa tidak baik bagiku? Aku tidak peduli dengan orang lain, dan ibu tentu tidak akan melarang kalau aku berdua di sini bersamamu. Qin Liong tersenyum. Dalam marahnya, Dara itu bahkan nampak semakin cantik. Syukurlah kalau begitu, Lan Moi. Akan tetapi, akulah yang merasa tidak enak, karena aku adalah seorang tamu yang diterima dengan ramah dan baik, dan aku hanya seorang pemburu miskin biasa, sedangkan kau putri panglima. Hus, jangan ucapkan lagi kata-kata seperti itu, Liongko. Ingat, ibuku hanya anak seorang pendeta sederhana yang miskin dan bodoh. Dan aku bahkan tidak pernah kenal siapa ayah kandungku. Engkau yang mempunyai ayah bunda yang jelas dan terhormat, engkau lebih terhormat daripada aku. Kembali Qin Liong tersenyum. Banyak segi-segi baik pada diri Dara ini, pikirnya. Baiklah, Lan Moi. Engkau benar, akan tetapi sudah lama kita di sini, mari kita kembali. Tanpa disengaja, tangannya menyentuh tangan Dara itu. Perbuatan tidak disengaja oleh Qin Liong ini berakibat besar karena Dara itu merasa tangannya dipegang dan dia cepat memegang tangan pemuda itu dan jari-jari tangan mereka saling pegang, kemudian sambil bergandeng tangan mereka menuruni bukit itu. Dua orang muda remaja yang selama hidupnya baru pertama kali ini mendekati lawan jenisnya,
merasa betapa ada getaran-getaran halus pada jari tangan mereka, getaran yang timbul dari hati mereka yang berdebar-debar tidak karuan, getaran mesra yang menjalar ke seluruh tubuh, yang membuat mereka kadang-kadang saling pandang, saling senyum tanpa kata-kata. Namun apa artinya lagi kata-kata dalam keadaan seperti itu? Pandang mata dan senyum ini sudah cukup mengeluarkan seluruh apa yang terkandung dalam perasaan masing-masing, yang belum tentu dapat dilukiskan dengan kata-kata yang betapa indah sekalipun. Tiba-tiba Chin Liong melepaskan tangannya yang saling bergandengan dengan gadis itu dan Siok Lan juga cepat-cepat agak menjauhkan diri dari pemuda itu ketika dia melihat munculnya Cisian di tikungan depan. Encilan, ku cari engkau kemana-mana tidak tahunya berada di sini. Maaf ya, aku mengganggu, ya, kata Dara ini sambil tersenyum menggoda, sungguh pun ada perasaan tidak enak di dalam hatinya, perasaan tidak enak yang dia sendiri tidak tahu mengapa. Ada-ada saja engkau, Sian Moi. Siapa mengganggu siapa? Aku bercakap-cakap dengan Liongko. Akan tetapi dia berhenti karena teringat bahwa baru sekarang di depan Cisian dia menyebut pemuda itu dengan sebutan Koko. Mukanya menjadi merah sekali dan melihat ini, Cisian tersenyum walaupun hatinya terasa semakin tidak enak. Mereka bertiga lalu kembali ke gedung di mana Putri Nandini sudah menunggu karena memang Panglima inilah yang menyuruh Cisian untuk pergi mencari Siok Lan dan memanggilnya pulang karena dia perlu untuk bicara. Setelah tiba di dalam gedung, Siok Lan langsung memasuki kamar ibunya dan di situ dia melihat bahwa ibunya sedang berunding dengan para panglima pembantu ibunya, dan sikap mereka menunjukkan bahwa tentu terjadi sesuatu yang gawat. "Ibu, ada apakah?" tanyanya. "Duduklah. Dengar baik-baik, Siok Lan. Menurut para penyelidik, ada sesuatu yang aneh sedang direncanakan oleh pihak musuh, entah apa. Ada pergerakan dari pasukan-pasukan Tibet yang telah kita kalahkan. Kita tidak percaya bahwa pasukan Tibet akan berani bergerak menyerang Lagat tanpa suatu rencana tertentu. Agaknya mereka merahasiakan rencana itu dan keadaan pasukan musuh yang terkepung juga nampak tenang-tenang saja. Ketenangan inilah yang membuat hatiku tidak enak. Maka, siapapun harus kita curigai. Engkau bertugas selain menjaga keamanan gedung ini, juga untuk memata-matai dua orang tamu kita itu." "Apa? Ibu maksudkan adik Sian dan Liong Koko?" Mendengar putrinya menyebut Koko kepada pemuda itu. Putri Nandini memandangnya dengan sepasang mata penuh selidik dan mata ibu yang tajam ini melihat betapa ada warna kemerahan pada kedua pipi putrinya. "Ya, dua orang itu adalah orang-orang asing bagi kita. Biarpun sampai kini tidak ada gerakan-gerakan dan bukti-bukti yang menjadikan kecurigaan kita, namun kita harus tetap waspada. Dan karena mereka adalah teman-temanmu, maka sebaiknya engkau yang menyelidiki dan membayangi keadaan mereka agar tidak terlalu mencolok." Siok Lan tidak dapat membantah, apalagi di situ hadir banyak pembantu ibunya, maka dia cepat mengangguk dan menjawab. "Baiklah, Ibu." Mereka lalu berunding dan sang panglima wanita itu lalu membagi-bagi tugas untuk memperketat penjagaan dan bahkan memutuskan bahwa kalau sampai 2 hari lagi pasukan yang terkepung tidak menyerah dan tidak ada tanda-tanda kedatangan orang-orang penting dari kota raja, maka lembah itu akan digempur dan pasukan terkurung itu akan dipaksa untuk menyerah. Malam itu tidak ada bulan nampak di langit. Hanya ada bintang-bintang gemerlapan di langit hitam, seperti ratna mutu manikam di atas kain beludu hitam, berkilauan cemerlang. Berkedip-kedip seperti ada selaksa bidadari bermain mata kepada manusia di atas bumi. Bima Sakti nampak nyata, dibentuk oleh kelompok bintang-bintang yang berderet memanjang putih, sehingga nampaknya seperti awan putih cemerlang, membentuk bayang-bayang hitam yang tetap dan dalam. Pada malam hari yang indah dan kelihatan penuh ketentraman itu, dengan angin malam lembut bersilir. Orang-orang di Lagat dan sekitarnya tiba-tiba dikejutkan oleh sinar yang berluncuran dari bawah. Sinar-sinar yang seperti kembang api meluncur tinggi ke atas, berwarna hijau, kuning dan merah. Mula-mula warna merah yang lebih dulu meluncur dari lembah bukit di mana pasukan Cheng terkepung, lalu disusul oleh luncuran warna-warna lain dari bukit-bukit dan bahkan dari dalam kota Lagat. Selagi orang-orang menonton kembang api itu dengan heran, kagum hati bertanya-tanya siapa yang meluncurkan ke atas dan apa artinya itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas puncak bukit di mana pasukan musuh terkepung. Suara ledakan keras disusul gemuruhnya air membanjir. Itulah permulaan dari gerakan yang dilakukan oleh Panglima Cao Kok Han bersama pasukannya yang terkepung, sesuai dengan siasat yang telah diatur oleh Panglima Cao Chin Liong.
Mula-mula saling diluncurkan anak-anak panah api ke atas oleh para pasukan yang terkepung, yang disambut oleh pasukan-pasukan Tibet, kemudian disambut pula oleh para anggota gerilya yang telah menyelundup ke dalam kota Lagat. Kemudian, Panglima Cao Kokhan, yaitu paman dari Qin Liong, memimpin anak buahnya membobolkan bendungan air yang telah merupakan danau kecil di puncak karena mereka membendung air yang keluar dari sumber sehingga terkumpul amat banyaknya. Jebolnya bendungan ini tentu saja membuat air yang amat banyak itu membanjir ke bawah dengan derasnya, dan langsung menyerbu ke arah pasukan Nepal yang mengepung di bagian barat lembah bukit itu. Tentu saja pasukan Nepal di sebelah barat bukit ini menjadi kaget, panik dan kacau balau diserang oleh banjir yang datang dari puncak bukit itu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi maka ada air yang tiba-tiba menyerbu mereka dari atas, menyeret perkemahan mereka, membunuh banyak orang dan menyeret orang-orang itu, menghempaskan mereka kepada batu-batu dan pohon-pohon. Mereka masih belum menyangka bahwa ini adalah perbuatan musuh, dan kepanikan menjadi semakin hebat ketika tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan hujan anak panah datang dari sebelah luar kepungan yang merobohkan lebih banyak orang lagi karena mereka tidak sempat berlindung dan masih panik oleh serangan air bah dari atas bukit. Kepanikan ini menjadi-jadi ketika pasukan dari atas bukit yang terkepung itu tiba-tiba menyerbu turun, mengikuti air yang makin menipis. Pasukan Nepal yang mengepung segera memusatkan kekuatan di tempat itu, akan tetapi karena mereka sudah kena gempuran air dan pasukan Tibet yang menghujankan anak panah tadi, mereka mengira bahwa tentu pasukan Cheng Tiao memperoleh bantuan barisan Cheng Tiao yang besar, dan mereka sudah terlalu panik sehingga mereka melakukan perlawanan dengan hati takut. Makin banyaklah pasukan-pasukan Tibet muncul dari berbagai jurusan, menghadang bagian pasukan Nepal yang tadinya mengepung dari arah lain dan kini berdatangan ke tempat itu untuk membantu kawan-kawan mereka. Pasukan-pasukan gerilya Tibet ini memotong-motong pasukan itu dan terjadilah pertempuran di sana-sini membuat pasukan Nepal yang mengepung itu terpecah-pecah dan kacau balau. Mereka mencoba untuk mempertahankan diri, namun akhirnya, menjelang fajar mereka semua terpaksa harus mundur dan memasuki kota Lagat setelah mereka kehilangan lebih dari separuh jumlah pasukan yang sebagian tewas atau roboh oleh air bah. Sebagian pula oleh hujan anak panah dan yang terbesar karena pertempuran yang berat sebelah itu karena kalau pihak Nepal bertempur dengan hati panik dan ketakutan, adalah pihak tentara Cheng Tiao yang ingin bebas dari kepungan dan tentara Tibet yang ingin mengusir musuh itu bertempur dengan penuh semangat. Panglima wanita Nandini dengan pakaian perang ternoda banyak darah musuh yang dirobohkannya dalam pertempuran tengah malam itu, dan muka serta leher basah oleh peluh terpaksa memimpin sisa pasukan itu memasuki Lagat. Sioklan yang bertugas menjaga kota itu menyambut bersama para pengawalnya dan terkejut melihat keadaan ibunya. Tanpa banyak tanya pun dia tahu bahwa pasukan ibunya kalah dan kini sisa pasukan itu mundur memasuki Lagat. Akan tetapi, baru saja pasukan yang sudah patah semangat itu memasuki kota Lagat, nampak kebakaran terjadi di semua penjuru kota itu. Orang-orang berteriak-teriak kebakaran dan keadaan menjadi semakin panik ketika dengan marah sekali Panglima Nandini memerintahkan para pembantunya untuk memeriksa kebakaran-kebakaran itu dan memadamkannya. Di mana Cisian? Di mana Liong Chin? Panglima itu membentak dengan muka agak pucat kepada Sioklan. Sioklan memandang ibunya, wajahnya juga menjadi pucat dan dia berkata dengan hati tegang. Tadi mereka membantuku melakukan perondaan, bahkan aku memberi tugas kepada mereka untuk menjaga di sekitar penjara agar jangan sampai tawanan memberontak dan membobol penjara dalam keadaan seperti ini, Ibu. Panglima itu mengangguk-angguk, akan tetapi tetap saja alisnya berkerut karena dia merasa ragu-ragu. Dia telah memperoleh pukulan hebat dan sama sekali tidak disangkanya bahwa musuh demikian lihai menjalankan siasatnya sehingga dia benar-benar tidak dapat menyangka sama sekali bahwa pasukan yang terkepung itu akan mampu meloloskan diri. Tentu ada pengaturnya semua siasat itu, dan pengaturnya tentulah Jenderal Sakti yang dikabarkan orang datang dari kota raja dan yang kabarnya amat lihai itu. Kini baru dia tahu bahwa berita itu tidak berlebih-lebihan, bahwa di pihak musuh terdapat seorang ahli siasat perang yang hebat. Celaka, Li Qiangkun. Tiba-tiba seorang penjaga dengan tubuh luka-luka parah datang berlari dan langsung roboh di depan kaki Panglima itu. Biarpun orang itu sudah terluka parah, akan tetapi melihat orang itu dalam keadaan ketakutan seperti itu, Panglima Nandini membentak. Pengecut! Bangun dan ceritakan apa yang terjadi. Suara Panglima ini penuh kemarahan. Penjara.
bobol dan semua tawanan lolos. Kami tak dapat menahan mereka. Ah, bagaimana terjadinya? Siapa yang berkhianat? Mereka. Mereka. Seorang pemuda dan gadis. Tamu Li Qiangkun. Keparat. Panglima itu membentak marah dan sekali meloncat dia telah berada di atas kudanya lalu melarikan kudanya itu ke arah penjara, diikuti oleh Siok Lan yang wajahnya menjadi pucat sekali dan ada 2 butir air mata meloncat turun ke atas pipinya. Hampir dia tidak percaya, Liong Qin seorang pengkhianat? Seorang mata-mata musuh yang meloloskan para tawanan bersama Cisian? Dan Cisian. Dia hampir tidak dapat mempercayai hal ini. Akan tetapi para tawanan memang telah lolos keluar dan terjadilah pertempuran di mana-mana antara para tawanan dan para penjaga, juga di antara para tawanan itu terdapat beberapa orang yang lihai berbangsa Tibet dan Han, dan mereka ini bukanlah tawanan yang lolos, melainkan tenaga-tenaga baru yang entah muncul dari mana. Putri Nandini dengan marah lalu mengamuk dan merobohkan 4 orang tawanan yang tidak dapat menahan sambaran pedangnya. Akan tetapi pada saat itu terdengar tambur tanda bahaya dari menara dan ternyata pasukan musuh telah mulai menyerang pintu-pintu gerbang kota Lagat. Hal ini tentu saja mengejutkan Nandini dan dia terpaksa meninggalkan tempat itu untuk pergi ke menara. Penyerbuan musuh dari luar lebih penting daripada pemberontakan para tawanan itu. Siok Lan juga mengikuti ibunya karena bagaimanapun juga, dalam keadaan yang genting dan gawat itu dia harus selalu mendekati ibunya untuk membantu ibunya. Dan memang pasukan Cheng Tiao yang dibantu oleh banyak sekali pasukan Tibet telah mulai menyerbu benteng tembok Lagat dari pelbagai jurusan. Serbuan itu dimulai pagi sekali ketika cuaca masih gelap. Tentu saja pasukan-pasukan Nepal menjadi semakin panik karena mereka baru saja mengalami kekalahan dan gempuran hebat. Dalam keadaan lelah lahir batin mereka kini terpaksa dikerahkan untuk mempertahankan kota itu dari kepungan musuh. Celakanya, dari sebelah dalam juga terjadi serbuan-serbuan, pembakaran-pembakaran, yang amat menggelisahkan para pasukan itu. Terutama sekali Putri Nandini yang menerima laporan bertubi-tubi tentang adanya serbuan-serbuan pada gedung-gedung pemerintah, pembakaran-pembakaran, bahkan gedung tempat tinggalnya tidak terkecuali mengalami penyerbuan dan para pengawal gedung itu tewas semua. Mendengar laporan-laporan ini, maklumlah sang putri yang menjadi panglima ini bahwa kota Lagat ternyata penuh dengan mata-mata yang kini dibantu oleh para tawanan yang lolos untuk mengacaukan kota. Kalau kekacauan di sebelah dalam ini tidak segera dibasmi, tentu akan membahayakan pertahanan kota dari serbuan musuh di luar. Oleh karena itu, sambil mengajak putrinya dia lalu turun dari menara, menyerahkan pengaturan penjagaan pintu-pintu gerbang kepada komandannya dan dia bersama putrinya lalu menuju ke tempat-tempat terjadinya penyerbuan para pengacau itu. Akan tetapi para pengacau itu bergerak secara bergerilya. Kalau pihak penjaga terlampau kuat mereka menghilang, menyelinap di antara rumah-rumah penduduk dan membakar atau mengacau di bagian lain, dan tujuan mereka agaknya selain untuk mengacaukan penjagaan juga untuk mendekati pintu-pintu gerbang karena mereka bertugas untuk membobolkan pintu itu dari sebelah dalam. Dirongrong seperti ini dari dalam, para penjaga Nepal menjadi semakin panik dan lelah sekali dan akhirnya, pintu gerbang sebelah selatan bobol dan dengan suara hiruk-pikuk pasukan kerajaan Cheng Tiao bersama pasukan Tibet menyerbu masuk bagaikan air bah terlepas dari bendungan yang pecah. Keadaan dalam kota Lagat menjadi semakin kacau dan bersama dengan terbitnya matahari, pasukan Cheng dan Tibet yang terbagi-bagi menjadi beberapa pasukan itu menyerbu dari semua pintu gerbang yang akhirnya dapat dibobolkan. Terjadilah pertempuran-pertempuran di dalam kota itu dengan hebatnya. Bala tentara Nepal kehilangan kepercayaan diri, dan para pemimpin mereka tidak dapat lagi memberi komando secara langsung karena pertempuran telah pecah di mana-mana memenuhi kota itu. Penduduk yang memang banyak bersimpati kepada Tibet, kini keluar dan membantu pihak Tibet untuk menggempur pasukan Nepal yang mereka benci. Dan di dalam pasukan mata-mata yang menyelinap di dalam kota dan tadi telah melakukan pembakaran-pembakaran terdapat banyak orang-orang pandai yang mengamuk bagaikan harimau-harimau buas, membuat pasukan Nepal menjadi makin gelisah. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.